Selamat datang di Kota Medan. Kembali lagi bersama Medan Terbang. Kali ini kita akan membahas lapangan bola kebanggaannya anak Medan, Stadion Teladan. Siapa sih yang gak tahu stadion ini? Seluruh warga Medan bahkan di luar Medan juga pasti tahu stadion legendaris ini. Cuma kalian udah pada tahu belum siapa yang membuat Stadion Teladan ini? Sebelum kita lanjut tentang sejarah Stadion Teladan, coba kalian subscribe dan like video ini biar kalian gak ketinggalan berita dan informasi tentang Kota Medan. Teladan. Siapapun yang mendengar kalimat ini pasti langsung terpikir ke sebuah stadion atau lapangan bola. Padahal dulunya tempat ini hanya tanah kosong dan semak belukar yang disiapkan oleh pemerintah setempat untuk perluasan fasilitas kota. Lantas di mana dulu tempat utama untuk aktivitas dan pertandingan sepak bola? Sebelum ada Stadion Teladan, Kota Medan menggunakan lapangan Medan Putra di Jalan Sisingamangaraja yang kini berdiri Hotel Madani serta lapangan Kebon Bunga, peninggalan masa kolonial Belanda sebagai tempat utama aktivitas dan pertandingan sepak bola. Dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama panitia daerah berencana membuat stadion untuk menyambut Pekan Olahraga Nasional ketiga di tahun 1953. Stadion Teladan Medan dirancang oleh arsitek kenamaan Indonesia bernama Insinyur Liem Buan Chie dan Abdul Hakim yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara pada saat itu meresmikan dimulainya pembangunan, yaitu peletakan batu pertama pada tahun 1951. Stadion Teladan adalah sebuah stadion yang terletak di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara. Stadion tersebut mempunyai kapasitas sekitar 15.000 penonton. Stadion Teladan selesai pada 1953 menjelang Pekan Olahraga Nasional ketiga. Stadion ini sedang dikembangkan supaya dapat menampung 40.000 penonton. Stadion ini sekarang masih dipergunakan oleh klub PSMS Medan dan Pro Titan, klub tim yang berlaga di Liga 2 sebagai tempat menyelenggarakan pertandingan kandang mereka. Pembangunan stadion ini memakan biaya sebesar 6 juta rupiah. Sebagian besar sumber pembiayaan pembangunan stadion berasal dari dana masyarakat Sumatera Utara yang dikumpulkan secara kolektif. Baik itu yang berasal dari petani, pekerja, anak-anak sekolah, pegawai negeri, pengusaha, dan lain-lain. Pada 1953, setelah selesai dibangun, Stadion Teladan memiliki lapangan sepak bola dengan luas 70 x 75 meter. Di sekelilingnya terdapat trek lari sepanjang 414 meter. Selain itu, stadion ini memiliki dua jenis tribun penonton. Tribun tanpa atap mampu menampung penonton sebanyak 25.000 orang. Adapun tribun utama memiliki panjang 125 meter dan lebar 15 meter yang mampu menampung penonton sebanyak 10.000 orang. Di bawah tribun utama terdapat ruang jurnalis, kantin, toilet, ruang bilas, ruang ganti, ruangan khusus polisi dan pemadam kebakaran, ruangan khusus petugas medis pertolongan pertama, dan ruang-ruangan lainnya. Salah satu klub sepak bola dari Liga Serie A, yaitu Sampdoria, pernah bertanding dalam pertandingan persahabatan melawan PSSI di stadion ini pada 1996, di mana penonton sempat meluap hingga memasuki lapangan. Seperti inilah bentuk Stadion Teladan di tempo dulu. Tapi di tahun 2024, Stadion Teladan berevolusi yang memenuhi standar FIFA dan PSSI. Proyek renovasi besar-besaran Stadion Teladan pada tahun 2024 dilakukan oleh kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Proyek revitalisasi ini merupakan bentuk kolaborasi berskala besar antara dua pihak utama, yaitu pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR membiayai pengerjaan utama rekonstruksi gedung stadion senilai 275,9 miliar rupiah yang menggunakan dana APBN. Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Bapak Bobi Nasution menyediakan dana APBD sebesar 129,1 miliar rupiah untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana pendukung di sekitar kawasan stadion. Renovasi total ini dirancang untuk mengubah Stadion Teladan menjadi stadion modern tertutup yang memenuhi standar kelayakan FIFA dan PSSI. Melalui proyek revitalisasi total yang dimulai sejak awal tahun 2024, kapasitas penonton Stadion Teladan meningkat dari 15.000 penonton menjadi sekitar 20.000 penonton. Meskipun angka kapasitasnya terlihat tidak melonjak drastis, kualitas dan sistem kenyamanan tribun penonton mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sistem single seat. Seluruh area tribun tidak lagi menggunakan tempat duduk semen terbuka. Tempat duduk diganti total menggunakan kursi tunggal lipat berstandar FIFA. Stadion tertutup penuh. Desain tribun dirombak menjadi stadion modern tertutup. Penonton di seluruh sektor kini terlindung dari panas matahari dan hujan.
Penghapusan lintasan atletik. Demi kenyamanan menonton sepak bola, lintasan lari di sekeliling lapangan ditiadakan. Hal ini membuat jarak pandang penonton dari tribun ke lapangan menjadi jauh lebih dekat dan intim. Aksesibilitas dan keselamatan. Jalur evakuasi, tangga tribun, serta manajemen arus penonton disesuaikan dengan standar keselamatan ketat internasional pasca tragedi Kanjuruhan. Area lapangan bagian dalam sempat dikebut pengerjaannya agar bisa digunakan sebagai salah satu venue pertandingan turnamen internasional Piala AFF U19 pada pertengahan tahun 2026. Dan kontrak pengerjaan fisik menyeluruh termasuk pemasangan ornamen luar dan fasilitas penunjang dari anggaran APBD masih terus berjalan dan ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir tahun 2026. Melihat tampilan Stadion Teladan saat ini sangat-sangat membanggakan Kota Medan. Stadion yang memiliki tampilan sempurna dan sangat megah. Area ruang publik terbuka hijau di depan stadion sudah selesai direvitalisasi 100% dan kini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Itulah asal-usul Stadion Teladan Kota Medan. Dan saat ini Kota Medan sedang melakukan renovasi besar-besaran seperti jalan raya dan lainnya. Kita tunggu wajah baru Medan di tahun 2027. Terima kasih sudah menonton. Share video ini jika menurutmu video ini bermanfaat.